Diwaca sareng bab 3 monggo. Bab 3 nifas. Pengertian nifas. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau damut tolak niki jenenge darah ketika nglarani manak niki basa Jawane. Terus ayo monggo to, atau bersamaan dengan bayi tidak disebut darah nifas, dan hukumnya sebagai berikut. A. Bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Contoh monggo, contoh wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan, maka darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas. Terus B monggo. Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai aqallul haid atau 24 jam atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka disebut darah istihadah. Contoh 1 mawon monggo, nomor 1 mawon. Contoh nomor 1 monggo. Wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari, maka darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Kemudian darah yang keluar selama 20 hari disebut nifas. Niki darah 5 hari, kemudian darah berhenti. Wes malih contoh 2 monggo. Contoh 2, wanita hamil keluar darah selama 5 hari, kemudian darah berhenti selama 1 hari, lalu melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari, maka darah yang keluar 5 hari pertama disebut darah haid, dan darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan bayi disebut darah istihadah. Untuk darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas. Sedangkan 1 hari masa tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Sabab pisan monggo. Terus sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih maka disebut darah haid bila mana memenuhi syarat-syarat haid. Contoh, wanita melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar sampai tanggal 17, lalu keluar darah selama 3 hari, maka darah yang keluar selama 3 hari dihukumi darah haid, dan waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah atau 16 hari dihukumi suci. Oke, maca napa kemawon nek pun paham insyaallah ya buku pundi mawon insyaallah paham. Ini menjelaskan tentang nifas. Yang dinamakan nifas itu darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita dari farjinya wanita setelah melahirkan anak, setelah semua tubuh bayi lahir.
walaupun melahirkan masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, cara wong Jawa jenenge walaupun keguguran, tapi semua calon janin sudah keluar, itu darah yang dikeluarkan itu namanya darah nifas. Syaratnya ya tidak berhenti selama 15 hari 15 malam. Wes pokoknya begini saja dipahami. Seorang wanita yang melahirkan itu darahnya bisa dihukumi nifas kalau memang semua tubuh bayi sudah lahir termasuk ari-arinya. Nanti pembahasannya panjang lah. Kalau misalnya lahirnya itu lama, bagaimana? Nanti dibahas satu-satu saja dulu ya. Jadi setelah semua tubuh bayi itu lahir, dan syaratnya lagi darahnya tidak berhenti selama 15 hari 15 malam. Kalau misalnya berhenti selama 15 hari 15 malam, walaupun masih dalam lingkup 60 hari 60 malam, tetap tidak bisa dihukumi nifas. Dan syaratnya lagi darahnya harus masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Syarat ini harus terpenuhi semua. Paling enak begini saja kalau memahami. Wanita yang melahirkan bisa dihukumi nifas, syaratnya semua tubuh bayi sudah lahir, itu ya pasti ya itu ya. Dan darahnya tidak boleh terputus selama 15 hari 15 malam, dan harus masih dalam lingkup 60 hari 60 malam, dihitung mulai setelah lahirnya anak. Itu syaratnya, itu harus memenuhi syarat itu. Nah kalau melanggar salah satu dari syarat itu, misalnya sebenarnya masih dalam lingkup 60 hari, tapi kok putus, nggak keluar darah selama 15 hari 15 malam, berarti darahnya itu juga tidak bisa disebut darah nifas. Atau gini, putusnya nggak ada 15 hari 15 malam, tapi sudah di luar lingkup 60 hari 60 malam, itu pun tidak disebut darah nifas. Pokoknya dipahami begitu. Seorang wanita yang melahirkan bisa disebut darah nifas, syaratnya semua tubuh bayi sudah lahir, itu jelas ya. Terus harus tidak terputus, tidak bersih selama 15 hari 15 malam, dan harus dalam lingkup 60 hari 60 malam. Nah, contohnya mengeluarkan darah gini, kalau setelah melahirkan anak itu singkatannya MA, dikira Mahkamah Agung. Setelah melahirkan anak, kemudian setelah semua tubuh bayi lahir ya, setelah melahirkan anak, kemudian di sini ini kalau langsung keluar, maklum itu semua tahu kalau itu darah nifas, tapi nggak keluar. Kok yang nggak keluar, berhenti dulu, putus, kok jangan keluar, ditunggu nggak keluar. Akhirnya ternyata setelah dapat 10 hari, ini 10 hari putus, berarti putus gitu ya, 10 hari putus. Kemudian setelah 10 hari putus, keluar darah selama, ini contoh saja, KD keluar darah selama 20 hari. Kok putus lagi, misalnya selama 5 hari, keluar darah lagi, putus, keluar darah lagi selama 10 hari. Nah, nanti gini, kita akan bisa menghukumi kalau kita memahami seorang wanita bisa dihukumi nifas apabila memenuhi syarat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu setelah semua tubuh bayi lahir, ini sudah lahir ya, kemudian tidak boleh putus selama 15 hari 15 malam. Yang saya contohkan ini putusnya berapa hari? 10 hari. Terus keluar darah selama 20 hari, putusnya selama 5, keluar darah lagi selama 10 hari. Terus syaratnya setelah keluar sampai terakhir harus dalam lingkup 60 hari 60 malam. Itu nanti baik yang keluar
maupun yang putus semua dihukumi darah nifas. Ayo coba dihitung. Ini 10 hari putus jelas ini enggak ada 15 ya. 10 tambah 20 sama dengan 30. tambah 5 35. tambah 10 45. makanya membuat contoh yang mudah saja ya. 45. Nah, kalau 45 berarti mulai keluar darah setelah lahirnya anak niki ya. Terhitungnya 60 hari itu setelah lahirnya anak. Itu semua masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Lah karena masih dalam lingkup 60 hari 60 malam syaratnya jadi kurang sitok. Nah ini setelah melahirkan anak sudah jelas ya, masih kurang satu. Syaratnya apa tadi? Tidak boleh putus selama 15 hari 15 malam. Kalau ini putusnya berapa yang ini? 10. Yang ini 5. Oh, karena putusnya tidak ada apa namanya 15 hari 15 malam, maka yang keluar darah ini namanya nifas, yang ini juga nifas. Nah, terus perlu saya sampaikan, kalau setelah melahirkan anak kok putus, langsung putus ya, enggak keluar darah dulu, langsung putus, itu dihukumi suci. Karena dihukumi suci, ya wajib sholat, wajib puasa. Kalau misalnya dia tidak sholat, dia tetap wajib diqadha sholatnya. Karena dihukuminya nifas, itu mulai keluarnya darah, tapi menghitungnya 60 hari 60 malam setelah lahirnya anak, setelah semua tubuh bayi lahir. Beda kalau putus di antara nifas dengan nifas seperti ini. Memang putus di sini karena syariat itu melihat lahirnya. Di sini tetap wajib mandi, begitu ya. Setelah mandi ya sholat. Kalau bulan puasa ya wajib puasa, boleh macam-macam dengan suaminya. Tapi di sini puasanya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Kalau yang di sini karena ini hukumnya itu suci, ini beda dengan haid, makanya harus dipelajari, gitu loh. Kalau haid kan enggak, kalau maksudnya suci putus antara haid dengan haid yang dihukumi haid, misalnya 3 hari keluar darah haid, 5 hari putus, 3 hari keluar darah haid, itu kan putus antara haid dengan haid. Kalau sholat ya sholatnya tidak sah, kalau puasanya ya tidak sah, wajib qadha lagi. Atau putus antara nifas dengan nifas itu juga sama. Kalau sholatnya tidak sah, kalau puasanya tidak sah, karena puasanya tidak sah harus diqadha, kan begitu kalau dia sudah puasa. Lah, tapi kalau putus antara setelah melahirkan anak dengan keluarnya darah, itu antara melahirkan anak antara setelah melahirkan anak dengan keluarnya darah itu dihukumi suci. Kalau dia tidak sholat padahal melewati waktunya sholat, ya wajib qadha. Kalau puasa maklum, orang nifas kan wajib qadha. Misalnya di sini bisa puasa, habis melahirkan anak kok bersih, kemudian dia itu puasa. Lah puasanya ya tetap sah, tidak usah diqadha. Sholatnya ya sah. Kalau dia tidak sholat malah wajib qadha. Karena apa? Di sini dihukumi suci. Sudah paham ya? Jadi hukumnya putus antara melahirkan anak dengan keluar darah walaupun tidak ada 15 hari, ini dihukumi suci. Dia wajib sholat, wajib puasa, puasanya ya sah, sholatnya juga sah. Karena puasanya sah, dia tidak wajib mengqadha puasanya. Terus kalau dia tidak sholat, ya wajib qadha sholatnya karena ini dihukumi suci. Terus beda kalau di sini, ini putus memang wajib mandi. Terus kalau bulan puasa ya wajib puasa, wajib sholat karena ini putusnya antara nifas dengan nifas. Di sini semuanya tidak sah. Kalaupun puasa harus diqadha lagi. Kalau sholatnya tidak sah. Jadi beda putus antara setelah melahirkan anak dengan keluar darah nifas, juga beda putus antara nifas dengan nifas, juga beda putus antara haid dengan haid yang masih dihukumi haid, gitu ya, bisa dipahami ya. Tapi menghitungnya 60 hari 60 malam itu dihitung setelah melahirkan anak. Makanya gini, setelah mereka bukan dari sini
menghitung 60 hari 60 malam itu setelah melahirkan anak. Makanya tadi saya sampaikan ini putus selama 10 hari. Ini jelas tidak ada 15 hari 15 malam. Terus di sini putus juga 5 hari. Berarti tidak ada 15 hari 15 malam. Kalau dihitung tadi sudah sampai hitung sampai hitung semua. Kalau jumlahnya mulai awal sampai akhir ini ada 45 hari. Kalau 45 hari masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Kalau masih dalam lingkup 60 hari 60 malam berarti memenuhi syarat darah yang dikeluarkan ini namanya darah nifas. Sedangkan putus di antara nifas dengan nifas ini namanya juga nifas. Kalau putus antara nifas dengan nifas, kalau yang ini kan putus antara melahirkan darah dengan nifas. Ini tidak bisa dihukumi nifas. Pokoknya semangat aja, terus gak usah timbul tanya, kok ngono ya ben, ngono ya ben, mas semangat aja dengan aturan agama ini. Berarti bagaimana kalau menghukumi ini suci gitu ya, ini nifas, ini nifas, yo sudah ini nifas gitu. Ya. Kalau menghitungnya 60 hari mulai dari ini setelah melahirkan anak ini sudah. Ini memenuhi syarat. Nah yang nggak memenuhi syarat bagaimana? Ya contohnya diantara contohnya ini setelah melahirkan anak. Kalau pokoknya umumnya saja habis melahirkan anak, kalaupun putus biasanya nggak sampai lama-lama ya, nggak sampai melebihi 15 hari. Kalaupun ada yang putus paling ya 1 hari 2 hari gitu ya. Umum saja. Setelah melahirkan anak langsung keluar darah selama misalnya ya selama 20 hari. Kalau keluar darah namanya KD gitu ya. Kemudian putus selama ini hanya contoh 17 hari. Terus keluar darah lagi selama 10 hari. Ayo dihitung 20 tambah 17 piro? Ayo 37 tambah 10 47. Nah, coba yang saya tanyakan dulu, pokoknya sama jawab apa yang saya tanyakan saja. Ini mulai dari keluar darah sampai terakhir masih dalam lingkup 60 hari 60 malam apa tidak? Masih. Terus itu syaratnya, di antara syaratnya harus masih dalam lingkup 60 hari 60 malam dan tidak boleh putus selama 15 hari 15 malam. Coba di sini saya contohkan putusnya berapa hari? 17 itu berarti ada 15 apa tidak? Ada apa tidak? Jenenge lebih kan? Kenapa pertanyaannya ada 15 hari apa tidak? Ada, jelas ada. Karena ada berarti darah yang dikeluarkan setelah putus ini tidak bisa dihukumi nifas meskipun masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Berarti bagaimana menghitungnya? Yang 20 hari ini nifas, ini suci, ini haid. Setelahnya darah yang dikeluarkan setelah putus dihukumi haid kalau memenuhi syarat haid. Syarat haidnya bagaimana syarat haid? Ya harus ada 24 jam, tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau misalnya kok ini banyak kayak orang nifas sampai 20 hari misalnya, berarti nanti hukumnya menjadi istihadah fil haid. Jadi istihadah di dalam bab haid nanti kita bahas bab istihadah. Berarti pasti ada yang dihukumi haid, pasti ada yang dihukumi suci gitu. Istihadah itu suci gitu ya. Darah yang dikeluarkan bukan darah haid, tapi darah rusak. Berarti suci namanya gitu. Sudah, ini kalau memang melebihi 15 hari 15 malam. Sudah. Terus atau ada contoh lagi misalnya yang melanggar setelah melahirkan anak. Oke, kalau contoh terserah bisa ikut di sini, bisa membuat sendiri. Setelah melahirkan anak kemudian keluar darah selama 55 hari. KD 55 hari. Kemudian bersih selama 7 hari. Putus. Kemudian keluar darah lagi selama 10 hari. KD nih. Biasanya kalau saya tak
bunderi gitu wis. Tak bunderi tandanya keluar darah, kadang seperti itu, kadang seperti ini, wis terserah sih, yang penting sampai paham gitu saja ya. Setelah melahirkan anak keluar darah 55 hari. Kalau 55 hari ini masih dalam lingkup 60 hari 60 malam apa tidak? Masih. Terus putusnya berapa hari? 7 hari. Putus 7 hari ini berarti ada 15 hari 15 malam apa tidak? Tidak. Sesuai pertanyaan saja. Ada 15 hari apa tidak? Tidak. Terus coba, berarti kan tadi syaratnya setelah keluar darah, setelah melahirkan anak itu syaratnya kan diantaranya tidak boleh putus selama 15 hari 15 malam. Nah, tapi ada lagi syaratnya, harus masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Jadi dihitung saja 55 tambah 7 sama dengan 62. 60. 62. Coba biduk itu, beri aku panggil agak. Coba biduk ya aku 62 ya. Dan dia ingin biduk aku, apa biduk ini? Kita kada ini. Wah lari aku merokok. Oh, hukumnya berarti semuanya menjawab istihadah. Poket gitu, padahal masih dalam lingkup 15 hari 15 malam atau sebaliknya. Sampai saya hampir di dalamnya. Coba itu ini. 55 tambah 7 sama dengan 62. Terus keluar darah lagi selama 10 hari. Lah, memang putusnya di sini tidak ada 15 hari 15 malam, tapi keluarnya yang ini sudah di luar lingkup 60 hari 60 malam. Kalau yang 55 ini dalam lingkup 60 hari apa tidak? Iya. Ya, masih dalam lingkup 60 hari 60 malam. Berarti yang ini memenuhi syarat, ini semua disebut nifas. Terus darah yang dikeluarkan setelah putus ini tidak bisa disebut darah nifas karena sudah di luar lingkup 60 hari 60 malam. Nah, berarti terputusnya ini namanya suci. Terus 10 hari ini namanya haid. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa putus yang memisah antara haid dengan haid itu memang harus ada 15 hari 15 malam. Tapi kalau putus yang memisah antara nifas dengan haid atau haid dengan nifas atau nifas dengan nifas itu tidak harus ada 15 hari 15 malam. 1 jam nggak apa-apa, 1 hari 1 jam pun nggak apa-apa. Yang penting ada putusnya. Kalau tidak ada putusnya di sini terus keluar, namanya istihadah fin nifas. Istihadah di dalam bab nifas ini nanti gitu ya. Nanti ada keterangannya tersendiri. Sudah. Ini juga melanggar syarat yang darah yang keluar ini walaupun putusnya tidak ada 15 hari, tapi karena darah ini sudah di luar lingkup 60 hari 60 malam, maka darah ini tidak bisa disebut nifas, tapi ini disebut haid karena memenuhi syarat haid. Sudah. Ini berarti yang memenuhi syarat mungkin ya, yang memenuhi syarat ini juga semua mulai keluar darah sampai keluar darah yang terakhir semua disebut nifas. Kalau yang ini mulai keluar darah, kalau ini tidak memenuhi syarat, walaupun masih dalam lingkup 60 hari 60 malam, ini sudah diselang-selangi putus selama 17 hari 17 malam. Wes sudah diselang-selangi putus lebih dari 15 hari 15 malam. Ini walaupun putusnya tidak ada 15 hari 15 malam, tapi darah yang dikeluarkan sudah di luar lingkup 60 hari setelah putus ini pun tidak bisa dihukumi nifas. Sudah. Terus ini sekarang yang langsung keluar darah yang memenuhi syarat. Cari contoh yang mudah-mudah, nanti kalau jumlahnya tidak sama seperti yang saya contohkan, tinggal hitung sendiri. Misalnya habis melahirkan anak langsung mengeluarkan darah selama 10 hari. Ini habis melahirkan anak. Kemudian putus
selama 10 hari putus, keluar darah lagi selama 15 hari, putus lagi selama 5 hari, terus keluar darah lagi selama 10 hari. Coba ini dihitung apakah memenuhi syarat apa tidak. 10 tambah 10 sama dengan 20 tambah 15 35 tambah 5 40 tambah 10 50 sama dengan 50 hari. Berarti kalau sama dengan ini sudah saya contohkan seperti ini memenuhi syarat nifas yang dikeluarkan maupun yang putus apa tidak. Kalau contoh saya seperti ini, darah yang dikeluarkan setelah melahirkan anak, baik yang keluar maupun yang putus, itu semua dihukumi nifas apa tidak? Aku saiki tekok jenengan, jangan jawab. Iya, nifas. Hah? Nifas. Dihukumi nifas. Semua dihukumi nifas. Nah, kenapa kok dihukumi nifas? Karena keluarnya darah jelas setelah melahirkan anak. Terus putusnya ini tidak ada 15 hari 15 malam. Ini kan hanya 10. Putusnya di sini juga tidak ada 15 hari 15 malam. Kemudian kalau dihitung semuanya mulai awal hingga akhir jumlahnya 50 hari. Kalau jumlahnya 50 hari berarti bagaimana? Kalau jumlahnya 50 hari jelas masih dalam lingkup 60 hari. Kalau begitu sudah memenuhi syaratnya nifas. Kalau ini baik yang keluar maupun yang putus semua disebut nifas. 10 hari nifas, 10 hari putus nifas, 15 hari nifas, 5 hari putus nifas, 10 hari keluar darah nifas. Semua disebut nifas. Loh, kok bisa ya? Ya kan setelah melahirkan anak langsung keluar darah. Nah, putusnya ini kan antara nifas dengan nifas. Makanya ya disebut nifas. Tapi kalau putus antara melahirkan anak dengan keluar darah itu tidak bisa disebut nifas. Kalau ini kan setelah melahirkan anak langsung keluar darah, namanya darah nifas karena masih dalam lingkup 60 hari 60 malam kan begini kalau contoh ini. Dan putusnya tidak ada 15 hari 15 malam. Hanya yang harus dilakukan setelah dia itu putus, pokoknya begitu putus dia ya kaya wong suci haid. Ngeten iki kalau suci dari haid kaya wong suci dari haid ya kudu adus keramas dengan niat menghilangkan hadas besar. Dari nifas ya boleh disebut menghilangkan hadas besar, gitu aja sudah cukup, sudah sah begitu. Terus dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basuh, harus kena air, termasuk lubang-lubangnya ya, telinga, terus pusar, jalan depan, jalan belakang, semua harus terkena air begitu. Nah, terus kemudian ya di sini ya karena sudah mandi ya waktunya sholat wajib sholat. Kalau bulan Ramadan ya wajib melakukan puasa. Nah, tapi karena ini putusnya antara nifas dengan nifas, ternyata sholatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah, dan wajib diqadha puasanya. Kalau yang tadi kan enggak wajib diqadha ya, putus antara melahirkan anak dengan keluar darah, itu tidak wajib diqadha karena itu hukumnya suci. Tapi ngitungnya 60 hari niku mulai setelah melahirkan anak. Kalau hukumnya itu mulai keluarnya darah. Neng kene yo ngono. Wes, lho musara 10 dino seperti ini hampir sama dengan seperti ini. Kok tahu kok tak kira ngene kok contoh-contoh dalam kitab. Ternyata ada yang kenyataan yang terjadi pada orang setelah melahirkan anak ada. Niku bar melahirkan anak terus putus. Betul putus ya, mengeluarkan darah, setelah mengeluarkan darah putus, kemudian keluar darah lagi, kemudian putus. Ya Allah, kasihan ya Allah. Terus akhirnya ya saya suruh ngitung, kalau memenuhi syaratnya nifas ya dihukumi nifas semua, kalau nanti nggak memenuhi syarat nifas ya nanti ya nggak dihukumi nifas. Kalau nggak dihukumi nifas ya
dia wajib mengkodok sholatnya. Kalau nggak dihukumi nifas, misalnya dihukumi istihadah tapi dia tidak sholat begitu. Nah terus di sini putus di sini wajib apa? Ya persis seperti ini, wajib mandi dengan niat menghilangkan hadas besar dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib dibasuh. Terus waktunya puasa ya puasa, tapi akhirnya kok keluar lagi dan dihitung masih dalam lingkup 60 hari 60 malam, maka sholat puasa yang dilakukan di sini tidak sah. Kalau puasanya memang tidak wajib qadha karena orang nifas itu tidak boleh atau haram melakukan sholat. Kalau sholatnya ya, bilangnya apa? Sholatnya memang tidak wajib qadha karena memang orang nifas, orang haid haram melakukan sholat. Tapi kalau puasanya itu wajib qadha. Walaupun dia sudah puasa, tapi kan puasanya tidak sah karena jelas ini dalam keadaan nifas. Yes. Oh, bisa ketipaan toh? Saiki tadi saya sampaikan bahwa darah bisa dihukumi nifas itu kalau memang darahnya dikeluarkan setelah semua tubuh bayi lahir gitu. Nah sekarang kalau ada seorang ibu itu mengeluarkan darah niku sebelum semua tubuh bayi lahir. Contohnya saderenge melahirkan anak niku wis ngetokno getih, ngaten niku enten apa mboten yang terjadi ngaten niku? Wonten. Ora tenan wae ngaten niku nggih saderenge wis metu getih sik. Terus di saat mengeluarkan anak ini kadang-kadang enggak langsung brul metu kabeh enggak. Brul medal mboten, kadang suwi ngoten. Kadang-kadang suwi wis ngedan ngoten jane, tapi lama sampai setengah hari belum keluar, sampai 1 hari kadang belum keluar. Nah, di saat seperti itu darah yo keluar, itu namanya darah yang dikeluarkan bersamaan dengan mengeluarkan anak atau melahirkan anak bersamaan, bukan setelah anak lahir. Begitu loh ya. Jadi darah yang dikeluarkan ketika nglarani, ketika nglarani urung sampai kan ngedan-ngeden ngono kan nggih. Pokoke lho kok urung sampai apa jenenge ya urung sampai ngedan-ngeden utawa lagi krasa wetenge mules rada lara terus metu darah utawa ya gak krasa lara tapi sebelum melahirkan itu sudah keluar darah ya enek, gak krasa lara tapi mengeluarkan darah lo ya enek. Utawa darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak, tidak setelah lahirnya anak. Soalnya ya akeh kula melahirkan anak yang pertama. Jenenge ora ngerti begitu keluar darah tak kira ndang metu ngono jenenge pengalaman nggih. Seingat saya itu sekitar jam 10 malam. Keluar itu sekitar jam 10 malam lagi, besoknya jam 10 malam. Wis ngelarani dari Selasa malam Rebu, hari Rabunya ngelarani, bukan hari Selasa malam Rebunya ngelarani. Terus kan ngedan-ngeden jadi pun kula perasaan itu tidak akan keluar. Ternyata keluarnya masih hari Kamis jam 10 malam. Nah, kan ya ada seperti itu. Saya kira seperti saya itu ya seperti saya, enggak hanya saya saja, paling temanku ya eneng paling. Ya eneng sing langsung metu ngelarani mulai jam 7 pagi, jam 9 pagi sudah lahir. Ngaten ya eneng ngaten kan bebas dari kodok sholat kalau seperti itu ngaten nggih. Lah sekarang mari kita bahas seorang wanita yang mengeluarkan darah haid sebelum dia melahirkan anak, menjelang berarti nggih, atau darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak lahir itu dalam proses anak melahirkan ngeten mawon, itu hukumnya diperinci enggak kok langsung dihukumi haid atau dihukumi istihadah, enggak. Perinciannya begini, kalau memang ketika nglarani niku atau darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak itu bersambung dengan haid, maka ya darah yang dikeluarkan ketika nglarani dan ketika bersamaan dengan keluarnya anak bareng kalih
melahirkan anak, dalam proses melahirkan itu namanya darah haid kalau memang bersambung dengan haid. Kalau tidak bersambung dengan haid namanya darah istihadah. Contohnya kula niku bar salat isya terus langsung mengeluarkan darah, terus kira-kira jam berapa gitu, nggak lama lagi nglarani wis kaya arep yo jenenge nglarani wong haid karo nglarani wong melahirkan itu ya beda nggih. Wis ngaten niku terus berarti kan itu nggak bersambung dengan haid. Kula nggak bersambung dengan haid berarti wajib kodok kathah kula, karena jam 10 malam, kira-kira jam 10 malam baru anak saya lahir. Wis ngoten niku perjuangan melahirkan anak macam-macam. Jadi gini tak anune mawon tak busak esuk iki. Wis kayak santai, insyaallah paham mangke nek pun paham iki maca pundi-pundi insyaallah saged dipaham. Ngaten, ada seorang wanita sebelum melahirkan anak niku wis keluar darah. Ya awal keluar darah mungkin juga terasa sakit. Tiba-tiba lek 1 jam atau 2 jam wis perutnya sakitnya pol, jenenge mau melahirkan anak kan loro pol toh, sakit. Kemudian setelah ini di jam saja ya, jam misalnya jam berapa ini enak, jam 8 gitu saja, jam 8 pagi keluar darah. Sudah ya memang ini biasa saja. Mulai jam 9 biasanya memang seperti ini yang biasa terjadi saja. Mulai terasa sakit karena akan melahirkan anak terus napa niku sakit wis kon karo dokter semani jane kula disuwunane jane karo bidan ngeden jane tak dino tapi mboten medal piye tak dino kadang ngomongane santai tapi ya jam 9 sakit terasa sakit wis terus kalih bidan apa kalih bu doktere kon ndang wat jenenge wat ngaten nggih wat ampun jane pun terus jam 10 masih seperti itu gong keluar jam 11 belum keluar jam 12 ya belum keluar jam 13 jam 1 jam 1 itu satu apa siang 13 bener ya aku tanya di dalamnya jam 1 siang atau jam 13 terus jam 14 15 16 17 18 19 20 baru MA gitu tuh Mahkamah Agung ya tapi baru melahirkan anak. Berarti ini jam pagi biasa-biasa saja. Setelah jam 9 baru melahirkan baru napa niku terasa sakit karena akan melahirkan anak. Berarti ini jenenge darah yang dikeluarkan bersamaan atau dalam proses mau melahirkan anak. Kadang-kadang jane sirahe wis metu tapi kok ndang ngeden gak ndang metu-metu. Kok sirahe kon medal jane tapi gak ndang metu-metu. Ya dikasarani kalian bidan kok jane. Terus jam 20 ki jam piro? 8 malam wis tak nggo ben-benak nek lali aku jam 20 13 14 15 kesuwen jam 8 malam terus melahirkan anak. Lah niki berarti mulai nglarani terus sampai darah yang dikeluarkan bersamaan dengan lahirnya anak itu tidak disebut darah nifas, tidak disebut darah haid, tapi darah istihadah. Mulai pagi niki pun disebut darah istihadah. Berarti ki melewati waktu napa niku? Waktu sholat, ya kan gak mungkin nek ngaten iki lakoni saksamane gak mungkin. Soalnya pun teng rumah sakit wis kon bletak ngaten iki kok. Ketok niki mboten saged nglakoni sholat. Berarti jam 1 mulai ini kan mulai sekitar niki pun mulai masuk waktunya sholat zuhur. Nggih. Berarti niki mboten saged nglakoni sholat wis secara umum mawon. Mungkin nek wong hebat, aku mbok nglarani kon ngletak aku ya
pokoknya ngalih nang jeding, pokoknya aku sholat. Ya nek kuwi kan itu orang lain daripada yang lain gitu. Ini yang umum saja. Ini nggak bisa sholat karena wis nek gone berbidan wis kon napa jenenge mesti ya makan ngoten niku. Terus kan ngeden niku keluar. Kon niki salat dhuwur nggak bisa sholat. Terus sekitar sini sudah ini mulai di sini ya sekitar jam 12 sampai jam 20 sampai melahirkan anak ini melewati waktu nopo kemawon, waktu nopo salate ya maksudnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tiga iso mlakukan salat kabeh. Ngaten iki wajib diqadha kabeh. Dhuwur wajib diqadha, asar wajib diqadha, maghrib, isya wajib diqadha. Jadi karena jam 8 malam kan masih ada waktu untuk melakukan sholat isya, tapi kan nggak bisa melakukan sholat isya habis jam 8 malam baru brol lahir anak. Lah setelah itu baru keluar darah. Lah darah yang dikeluarkan setelah melahirkan anak mulai jam 20 atau jam 8 malam ini baru dihukumi nifas. Ngitungnya mulai saking mriki. Lah yang ini tadi semua tidak dihukumi nifas, tapi dihukumi istihadah begitu. Ini kan nggak bersambung dengan haid. Kalau bersambung dengan haid, sing nglarani kabeh ngaten iki sampai darah yang bersamaan dengan melahirkan anak itu ya dihukumi haid. Lah yo apa eneng wong meteng ki haid? Ya mbok eneng mbok ora, sepengetahuan kita mungkin tidak ada, tapi aslinya hukumnya kalau seorang wanita hamil kok mengeluarkan darah dan memenuhi syaratnya haid, maka ya dihukumi haid. Kira-kira enten boten, tapi nek kula enten nggih. Soale soale kula enten sing teko teng kula niku waktu meteng mengeluarkan darah kok biasa. Tapi yo jumlahnya ya enggak kurang dari 24 jam, ya enggak melebihi 15 dari mas malam. Nah itu kan semuanya haid. Nah, jenengan ya natos ngaten nggih, malah niki tahu sing di sini pernah terjadi haid. Berarti kan mungkin menurut kita itu hal yang koyoknya tidak mungkin, tapi kenyataannya kan ada. Memang hukum syariat agama itu darah yang dikeluarkan ketika bersamaan dengan nglarani ya termawon nggih terasa sakit karena akan melahirkan, atau bersamaan dengan lahirnya anak kok bersambung dengan haid, maka hukumnya haid. Contohnya ngaten. Ada seorang wanita wis meteng gede jane, meteng gede niku terus keluar darah, juga krasa lara. Wong lara nek arep melahirkan karo lara dilepen iki beda ngaten iki rasane. Wis biasa kaya umume wong haid. Terus sebanyak misalnya 2 hari. Wis 2 hari niku napa niku 2 hari niki mboten 2 jam, ini kan jam kalau ini ya. 2 hari. Ini biasa saja. Bar 2 hari kok terus krasa lara, perutnya sakit karena akan melahirkan anak, terus sampai ini sampai berjam-jam, misalnya sampai berjam-jam sampai melewati waktu sholat, kemudian sampai melahirkan anak, darah masih saja keluar. Ini nanti darah yang dikeluarkan bersamaan dengan melahirkan anak dan waktu melahirkan ini kabeh dihukumi haid karena bersambung dengan haid. Ngaten nggih. Wis cara penake ngaten mawon 2 hari niku hamil, ngaten mawon nggih. Ha, niku hamil. Hamil. Ku ora iki ngaten hamil. Positif. Positif gede kok. Positif yo, lanjut yo arep 2 hari hamil tuang. Kemudian wes biasa-biasa saja. 2 hari ini ada 24 jam apa tidak? Ada. Nah, wes ngono. Aja kok omongi 24 jam iki. Aku yo ora lagi. 2 hari hamil. Ini terus hamil besar. Kemudian setelah 2 hari lagi terus loro wetenge, loro karena akan melahirkan anak.
loro kan mereka sing ngono kae waduh loro iki mungkin krana anak sing ning jero kuwi wis mulai gerak-gerak paling nggih carane kepala wis mulai gerak sing keras akhirnya kan terasa sakit banget karena akan melahirkan anak niku misalnya setelah ini ya sampai 1 hari misalnya lorone sampai 1 hari sampai yo 24 jam loro kaya kula jute yen 24 jam tenan lorone. Setelah ini baru MA. Nah, di sini baru MA, baru melahirkan anak. Lah, berarti nek teng mriki jane yo melewati waktune salat sampai nglarani sampai bersamaan dengan darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak niku, ini kan sampai 1 hari gitu, berhasil melewati waktunya sholat. Lah di sini baru keluar darah, misalnya selama 30 hari, ngaten setelah melahirkan anak keluar darah selama 30 hari. Lah darah yang dikeluarkan ketika hamil 1 hari, piye anu singkatan TS ngono. TS itu terasa sakit. TTS. 1 hari tak bener ya. Ini terasa sakit TS wis ngono akeh terasa sakit TT ya. TT kok loro sampeyan apa TT kok. Terasa sakit karena akan melahirkan anak. Setelah ini ya 1 hari, terus setelah ini baru melahirkan anak. Berarti mulai 2 hari ini kan haid memenuhi syarat haid. Ini terasa sakit karena akan melahirkan anak, baru keluar anak, baru keluar anak. Setelah keluar anak baru keluar darah. Iki yo KD ngono lho, KD. Baru keluar darah. Maka niki darah yang dikeluarkan yang 2 hari 1 hari terasa sakit karena akan melahirkan anak dan yang dikeluarkan bersamaan dengan anak pada waktu anak niku metu niku kan mungkin saja kali keluar darah toh, bahkan itu hampir semua orang ngeten niku ketika anak niku metu bareng kali darah metu ngeten enten darah yang keluar kan ngeten. Lah bar niki lagi keluar anak, habis ini baru melahirkan anak, setelah itu keluar darah selama 30 hari. Maka yang 3 hari ini semua dihukumi haid. Nyapa kok dihukumi haid? Padahal ini sudah terasa sakit karena akan melahirkan anak, dan di sini juga bersamaan dengan darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak metu, anak lahir. Kok dihukumi haid? Karena bersambung dengan haid. 2 hari kan haid memenuhi syarat haid mungkin nggih. Lah kemudian yang di sini baru nifas karena darah ini dikeluarkan setelah melahirkan anak. Oh niki hukumnya nifas. Kecuali nek mandek gak iso. Contohnya ngaten. Nek mandek misalnya ada wanita, jadi yuk jelas wanita ya, tapi tidak wanita. Ada seorang ibu ya, ada seorang ibu melahirkan ngaten sebelum podo niki contohnya ada 2 hari niku ki seorang ibu yang hamil 2 hari keluar darah tidak terasa sakit terus biasa, berarti memenuhi syarat gitu. Terus cucu berhenti 1 hari putus berhenti nyata. Setelah putus kroso loro karena akan melahirkan anak, terus anaknya lahir wis disebut MA nyata mawon. MA walaupun prosesnya itu berapa lama dalam melahirkan anak, tapi ini kan pun diselang-selani putus gitu. Setelah ini baru keluar darah selama 30 hari. Berarti yang 2 hari niki haid gitu nggih. Karena memenuhi syarat haidnya po. Ya karena 1 ada 24 jam. 2 tadi saya sampaikan bahwa 2 hari keluar darah ini tidak terasa sakit karena akan melahirkan anak. Terus jam tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian putus 1 hari, setelah itu melahirkan anak. Maka darah yang dikeluarkan bersamaan dengan lahirnya anak, misalnya sebelum lahir anak ini kok terasa sakit, loro sik dan putus terus loro.
entah itu 1 hari putusnya atau setengah hari, pokoknya eneng putusnya. Terus wah, wis delok nggo kapas wis bersih, wis terus bar niku les setengah hari atau dapat 1 hari, terus sakitnya pol, wis sakit ternyata mau melahirkan anak. Setelahnya anak itu lahir, setelah anak melahirkan anak, lah ini nanti darah yang dikeluarkan bersamaan dengan anak dan darah yang dikeluarkan ketika terasa sakit karena akan melahirkan anak, ini semua tidak disebut haid. Nah kok nggak disebut haid? Karena sudah ada putusnya. Ya disebut apa? Disebut istihadah. Nek tarah di sini ini ada waktu dia sholat, tapi dia tidak melakukan sholat, berarti meninggalkan sholat karena sudah terasa sakit karena melahirkan anak, atau proses melahirkan itu lama, ada sholat yang ditinggalkan, di sini wajib qadha. Yang 30 hari ini nifas, maklum karena ini setelah anak lahir, ngeten nggih. Nah, terus ini putus yang memisah antara haid dengan nifas, ini kan dengan nifas kan nggih. Putus yang memisah antara haid dengan nifas itu tidak harus ada 15 hari 15 malam. Ini kan putusnya cuman misal 1 hari ditambah nglarani, ya pokoknya gak enak 15 dino lah putusnya. Nah ini semua tetap tidak apa-apa, putus atau suci yang memisah antara nifas, antara haid dengan nifas itu tidak harus ada 15 hari 15 malam. Ini putusnya malah sedino namanya. Lah terus umpama di sini kok tambah setengah hari karena dalam proses melahirkan anak, itu berarti putusnya hanya 1 hari setengah, tidak apa-apa. Gitu. Makanya saya sampaikan tadi, putus yang memisah antara haid dengan nifas atau nifas dengan haid atau nifas dengan nifas itu tidak harus ada 15 hari 15 malam. Kalau yang ini kan jelas putus yang memisah antara haid dengan nifas. Yang tadi loh, contohnya setelah MA mengeluarkan darah berapa? 55, kemudian putus 7 hari, keluar darah lagi 10 hari, kan begitu tadi itu. Nah ini ya dihukumi haid, ini dihukumi nifas. Ini 7 hari ini yang memisah antara haid dengan nifas, itu pun tidak harus ada 15 hari 15 malam. Yang penting pokoknya sudah memenuhi syaratnya. Jadi syaratnya haid ini keliru. Oh, sabar berarti. Ini apa ini? Nifas. Pinter. Terus yang ini haid. Jadi setelah melahirkan anak, ini namanya kan harus paham loh gurune iki. Nerangno kuwi salah ya ora. Saya harus paham kok nerangno ngono piye. Nek gong paham, ya pokoke butuh mantuk-mantuk ngaten mboten paham. 55 ini nifas, 7 hari ini suci, ini haid. Yang memisah antara nifas dengan haid ini hanya 7 hari, tidak apa-apa. Yang pokoknya yang penting ada pemisahnya. Nek ada pemisah itu ruwet, itu dibahas dalam bab istihadah. Sudah. Terus kalau yang memisah antara haid dengan nifas itu tadi saya sampaikan, walaupun sedikit nggak apa-apa, bahkan tidak ada pemisah tidak apa-apa. Misalnya ada seorang ibu mengeluarkan darah selama 2 hari. 2 hari itu enggak kroso loro, enggak apa-apa, wis pokoknya biasa. Berarti kan memenuhi syarat haid, yaitu ada 24 jam. Terus tidak terasa sakit karena akan melahirkan anak dan tidak melebihi 15 hari 15 malam. Gak putus, langsung melahirkan anak. Setelah melahirkan anak kemudian keluar darah. Nek setelah melahirkan anak kemudian keluar darah, jelas sampean paham bahwa itu namanya darah nifas. Dan yang 2 hari itu namanya haid, tidak ada pemisahnya, tidak apa-apa. Maksudnya antara haid dengan nifas tidak ada pemisah, tidak apa-apa. Gitu ya. Atau ada pemisah tapi hanya sedikit, tidak apa-apa. Oh, tidak ada pemisahnya saja, tidak apa-apa. Sudah paham yang betul niki keterangan kula niki? Insyaallah paham ya.
Terus napa sing bundine sing dereng kula terangaken. Nek yang misal nifas dengan nifas yo eneng saja nih. Wis pokoknya saya sampaikan lah nanti. Ki jam sakmene wis kalau ada pertanyaan yang masuk monggo. Misalnya ini ada lagi yang belum mau sampean teliti keterangan saya apa lagi yang belum saya terangkan. Jadi kudu ndang jenengan segera bicara ada apa aku gayane ngono ta apa antara nifas dengan nifas tapi sampean gak sampean tekokno apa ya bingung cek iki. Tapi insyaallah gak bingung ya insyaallah. Ya saking gak ditekokno wis engke piye antara nifas dengan nifas. Bar nifas kok nifas eneh ngoten nggih. Sucinya itu tidak harus ada 15 hari 15 malam 1 hari pun bisa. Itu antara nifas dengan nifas. Wis engko tak ceritani nek wis esuk terakhir seumben terakhir insyaallah diisi kalih doa bersama istighosah. Mengke kula ngundang kakung kula akan mimpin istighosah kalian ndungoni seberapapun ilmu yang kita terima semoga barokah manfaat dan iki mungkin bisa dilanjut kapan saja ketika sudah memungkinkan ngeten nggih nanti bisa dilanjutkan ini masih terlalu banyak tapi besok tetap ada yang saya sampaikan cara-cara sholat kadang-kadang wong napa anyang-anyangen terus enten wong keputihan terus enten wong istihadah ngeten niku lan niku wis monggo yang apa yang perlu disampaikan atau ada pertanyaan yang masuk silahkan. Baik, ini untuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin bagi sahabati semuanya yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada yang menyimak di FB atau IG. Silakan diketik dalam papan komen atau bisa chat pribadi ke saya. Ditunggu. Ini pertanyaannya sudah masuk. Sudah masuk saja dulu, mungkin jamnya sudah hampir habis. Assalamualaikum. Ini bukan bab ini ya, tema yang lain. Mau tanya, sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan saya ini sudah pernah dijelaskan oleh Bu Nyai Nurul, namun mungkin saya belum mengikutinya. Apakah benar ada sholat 2 rakaat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan yang apabila kita melaksanakannya bisa menebus sholat 5 waktu kita, keluarga dan orang tua kita yang mungkin belum sempurna? Kalau memang ada, bagaimana caranya? Bacaannya apa saja? Waktunya jam berapa? Apakah itu juga bisa untuk menebus sholatnya orang tua kita yang bertahun-tahun sakit stroke misalnya, lanjut usia, yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan sempurna? Terima kasih ya Bu. Sudah saya jawab tadi malam saya juga bilang loh sopo sing tahun terang mau terus Mbak Rukayah bilang koyoke jenengan apa Pak Rofi nggih nek koyoke kula yo gak ingat kalau saya pernah menerangkan seperti itu tapi kathah kok kula maca ser-seran ngaten niku ngaten ini langsung saya baca ini dari kitab Irsyadul Ibad bahwa sebagian dari bid'ah yang tercela bahkan berdosa melakukannya bila dia itu sholat di hari Jumat di akhir bulan Ramadan nek teng mriki selama 17 rakaat dengan niat mengqodoi sholat 5 waktu yang tidak diyakini berapanya utawa mengqodoi orang tuanya mengqodoi dirinya pokoknya sholat di hari Jumat di akhir Ramadan. Ini kalau menurut kitab niki malah ini bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Terus napa namine niku? Lah terus gimana? Kalau saya pernah mendengar seperti itu, ya mungkin itu dari gurunya. Kalau dari gurunya silahkan melakukan. Tapi kalau saya yo selama niki nggak pernah melakukan juga nggak berani untuk menyampaikan boleh karena yang saya tahu niki malah termasuk bid'ah yang tercela yang tidak boleh dilakukan yang boleh yang dosa bagi orang yang melakukan diantaranya itu sholat di hari Jumatnya
akhir bulan Ramadan. Tapi niki selama 17 rakaat. Niatnya mengqadai salat yang tidak diyakini berapanya itu. Wes, ini sementara begitu lho piye engko nek duwe utang salat ya wis diqadai terus sak mampune, ngaten nggih. Terus diqadai mawon, diqadai biasa mawon, mboten diropel teng hari Jumat akhir bulan Ramadan. Ngaten nggih. Wis dene mengke kok ada yang jangan tahu ilmu ini dari seorang guru yang memang bisa dijadikan panutan, nggih monggo, tapi untuk diri saya itu tidak berani menyampaikan boleh. Wes gitu. Selanjutnya dari sahabati Fatayat dari desa Bulu. Mau tanya bagaimana hukumnya sulam alis, cat rambut, dan pelurus rambut dan semacamnya. Wes dute ngaten mawon kula ora paham pertanyaan niku. Nek celaan niku mboten napa-napa, apa meneh sing dicelaki bojone. Ngaten nggih. Makane ndek wingane pas ngaji teng Lintung mriki kula kan langsung matur Mbak Resti ketoke gak duwe wedak Mbak Resti iki. Ya duwe wedak gak apa-apa, duwe celak gak apa-apa. Engko sing dicelaki ndek wedaki bojone kan gak apa-apa. Sing mboten oleh niku nek ngerek alis niku, ngerek niku kan jenenge merubah napa niku yang nggak boleh. Wis kula mboten ngertos niku sulam alis niku pripun cara mengganjenengan niku? Tato. Oh, ya nggak boleh kaya nggawe andeng-andeng niku jenenge. Nggawe andeng-andeng nek kok ditutuli karo papan iki, diplek kan mboten napa-napa. Nggih ta nggih. Sing gak oleh nek modele kaya dik ngaten. Ya pokoke dhewe panas-panas terus engko dhewe ireng-ireng dadi akhire dadi melekat. Niku kan mboten oleh. Model ditato mboten oleh. Nek nggawe andeng-andeng ngaten niku. Nek kok diplek ngaten kan mboten napa-napa. Ditrek go sepedol apa piye bergawedi mboten napa-napa. Wes. Cat rambut semir napa piye maksudnya? Semir sing boten pokoknya yang tidak boleh itu warna putih dan warna hitam, karena itu pun juga akan merubah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Jenenge wong tuwek iki yo suwe-suwe rambutnya putih, akhirnya disemir ben kaya enom, utawa jek enom ben ketok wibawa. Sak Sabrina iki ben aku ketok wibawa tak putih, engko ben aku dikira wong tuwek. Niku yo dosa. Nek selain semir putih dan semir hitam tidak apa-apa, tapi engko carane berarti sampe dikeramasi sik nek masih sampai resik, nek masih sampai resik karek bekas niku engko diwudoni napa diadusi ya mboten napa bekas mboten napa. Terus bagaimana hukumnya mengorek-ngorek telinga dan hidung saat berpuasa? wis tekon jero ya batal ngaten nggih. Nek ngorek-ngorek gak tekon jero gak apa-apa, nek tekon jero ya batal. Jero niku kira-kira diingeti gak ketok nggih. Nggih. Terus nek hidung niku sampai toko boke niku batase. Nek kon niki jare ra ketok nek rambut winceng ra ketok itu mriki mboten batal. Teko niki mboten. Sing batal teko jero mriki sampai poke niki batal. Nek poso. Terus bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi orang yang sedang haid? Ziarah kubur niku sing boten asal. Memang saya pernah membaca, tapi itu membaca kitab tapi nggak ada ibarat niku. Ada yang mengatakan ya tidak baik, tapi yang makruh nek sampai haram tidak, karena ziarah kubur bukan perkara yang diharamkan bagi orang haid. Yang nggak boleh itu membaca ayat Al-Quran kalau diniati membaca Al-Quran. Nek diniati zikir mboten napa-napa, kok teng ati krentek aku maca iki tak niati zikir mboten napa-napa, tapi makruh. Makane ya jenengan walaupun ziarah kubur pas ketetapan wis daftar ning Wali Songo, tapi haid pun teng mriko bute ngumpuli wong-wong sing dzikir, wong-wong sing donga, terus jenengan maca istighfar kali sholawat mawon niku aman pun, enggak ada hukum makruh. Ngono jenengan melok maca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq niku nek diniati dzikir mboten dosa, tapi makruh. Ngeten nggih. Terus istighfar astagfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam. Walaupun imam Al-Fatihah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kan niku lah ganjaran niku malahe. Lah nek makruh kan yo gak dosa, tapi kan gak dapat pahala.
Selanjutnya, tadi saya menyimak ngosipun Bu Nurul tentang sholat di FB yang kemarin nih, pengajian yang kemarin. Kan kalau makmum masbuk itu jika belum selesai membaca Fatihah langsung saja ikut imam rukuk dan rokaatnya itu dianggap apabila masih menemui tumakninahnya imam. Suwi wingko wis tak terangno langsung kuwi. Suwi wingko terus oleh harus bahas makmum masbuk, makmum afek. Makanya besok terakhir nanti insyaallah saya sampaikan yang kurang-kurang lama lingko enggak sampai jam 11 baru selesai. Nah, itu kan harus menjawab makmum masbuk ngene, makmum afek ngene syaratnya banyak. Terus coba yang lain kalau ada jawaban yang pendek. Ini tentang haid. Ada seorang wanita keluar darah 8 hari, darah kuat, bersih 8 hari, kemudian keluar darah lagi selama 8 hari, darah kuat. Ini pripun? Berarti 8 tambah 8 tambah 8 semuanya. 8 tambah 8 berapa itu? 16. Jadi wis aman niku asine. Kan padha karo sucine kurang nek niku. Nek 8 hari penting hitungnya bener lho nggih kula insyaallah 16 hari nek 15 ojo mengkhawatirkan. Engko ndak salah hitunge. Wes arep kuat arep lemah wis padha. Mengeluarkan darah 8 hari. 8 hari. Terus bersih 8. Keluar darah lagi 8. Ini arep kuat bahas kuat lemahnya. Karena apa? Karena caranya kurang iki toh. Dan ketika bersih ada 15 hari 15 malam apa tidak? Jadi kan itu 8 tambah 8 pinten? 15 berarti ada 15 hari 15 malam. Nek ngono darah yang dikeluarkan ini hukumnya langsung istihadah untuk menggenapi 15 hari 15 malam dihitung saking mriki. Kata nggih, berarti nek keluar darah lagi 8 hari nggo ngenempi 15 dina niku kurang pinten? 7. Yang 7 hari ini hukumnya istihadah, selebihnya haid kalau memang selebihnya ada 24 jam. Masih repot ngeten. Nek mbok ganti pertanyaane 7 duwe nek iku apa bahasanya panjang lagi nek ngaten iki. Itu tambah itu kan enggak ada 15 hari. Ya tak keluar darah lagi. Ini terus ada 15 hari. Nah nek ngene tak penak. Ono 5. Ngaten kan penak nek ngaten iki nggih ta. Ini baru bersih 5 hari. Keluar darah lagi 5 hari. Berarti kan dari awal hingga akhir masih dalam lingkup 15 hari 15 malam. Nek ngono penak ini semua haid. Wes iki penak. Lah nek ngaten iki 7 tambah 7 14 tambah 7 ya 21. Berarti darah yang ini di luar lingkup 15 hari 15 malam. Niki rada sulit lagi. Berarti insyaallah di akad yang akan datang ya tak singgung bab niki. Langsung nyinggung bab niki berarti gak iso terus paling nyinggung. Tapi ya tetap ada yang perlu disampaikan dan nifas kan yang tadi belum suci yang memisah antara nifas dengan nifas. Ya apa ya kok nifas entah ya apa ngelahirno ping pindho, ngelahirno aku ya ngelahirno jane ping 8. Tapi ping 8 kan ora suwi-suwi tahunan. Nah itu antara nifas dengan nifas. Kok bernifas nah ki piye ya sing kok niki nek gak diterangno ya repot kula mengatakannya. Oh, lah nek iki malah penak niki. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 hari itu berarti eneng 15 dino, ngeten nggih. Ada wis gak usah mbok lebih aku ngerti lah lagi lebih dari 15 hari. Ada 15 hari. Nek ngono, darah yang dikeluarkan ini langsung dihukumi istihadah untuk menggenapi 15 hari 15 malam. Kurangnya 15 ijek 7. Terus tersisa 1, gitu, tersisa 1. Nek tanah ada 24 jam satu harinya ini hukumnya haid. Nek nggak ada 24 jam satu hari tapi kok 20 jam berarti ya semuanya istihadah karena sisanya nggak ada 24 jam. Saya ketiban mungkin. Nah ini langsung dijawab ya mungkin. Oh ini gak ada sing teko, muga-muga ya gak ada sing teko. Muga-muga. Ini kan hanya menjawab. Nek sing cara pertanyaan ini penak nggih. 5 penak. Masih dalam lingkup 15 hari semuanya haid. Lah nek sing ngaten niku ya aman mawon. Wis gak memandang kuat maupun lemah nek ngaten niku pun. Niku berarti 8 hari niki haid, nggih ta?
karena memang yang ini memenuhi syarat. Yang 8 hari niki suci. Suci karena memang putus. Yang 8 hari ini niki hukumnya diperinci istihadahnya 7 hari karena untuk menggenapi 15 malam. Kok sisanya 1 hari ini betul-betul ada 24 jam, ini dihukumi haid. Kalau memang ada 24 jam ya, kalau nggak ada 24 jam ya semuanya malah istihadah 8 hari. Kan bahasa 1 hari itu mungkin ya nggak sampai 1 hari 1 malam, mungkin ya ada gitu. Sekarang niku mungkin jenengan TKI sisanya didelok eneng 24 jam apa tidak. Nek gak eneng 24 jam dihukumi napa istihadah kabeh malah ya 8 hari istihadah kabeh. Tapi kalau ada 24 jam berarti sisanya 7 hari ada 24 jam, sisanya namanya haid. Sudah. Dari Kebumen, Jawa Tengah. Kalau anak bayi masih dalam kandungan meninggal, itu bisa memberi pertolongan untuk kedua orang tuanya atau tidak? Terus meninggal, terus berarti maksudnya Mungkin kelak di akhirat. maksudnya ini berarti ya anak meninggal mulai dari kandungan, gitu. Lahir dalam keadaan sudah meninggal, ngaten ta nggih? Jane ngaten niku ya ngaten, wis kula jawab secara umum mawon. Anak yang belum balik itu kok meninggal, berarti ya entah itu mulai dalam kandungan atau setelah lahir itu bisa menolong orang tua ketika di akhirat, yaitu niku menolongnya macam-macam. Mengke enten sing napa menjemput ketika ngewet siratal mustaqim, menjemput tapi menjadi ringan bebane, jadi kaya-kaya malah jadi gampang menuju ke surga. Ada yang ketika hausnya minta ampun, eneng sing teko, bocah cilik sing teko, ternyata itu anaknya ketika di dunia sudah meninggal sebelum balik atau masih kecil. Ya semoga-moga anak itu Pak sehat panjang umur ngaten nggih. Mangke ngaten iki ndongane awak dhewe. Cuman ngaten niku. Jadi itu nanti berarti jawabannya ya bisa kan ngaten ta nggih, bisa menolong. Penting orang tuanya ikhlas, ngaten nggih, ikhlas sabar. Lah nek meninggal malah orang tuanya menyalahkan takdir malah dosa dhewe kengko. Ngaten. Wis penting sabar, ikhlas apa yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah itu bisa menolong. Meskipun enggak bayi yang matinya itu dalam kandungan, misalnya melahirkan wis cengar-cengar, berarti kan jek urip, bar kowe mati ya iso menolong. Atau ya masih apa kecil jek brangkang, napa masih berjalan timi-timi, pokoknya masih kecil, itu meninggal juga bisa menolong. Penting pokoknya ikhlas, sabar apa yang telah diberikan oleh Allah. Sudah, alhamdulillah sudah selesai.